Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa beraktivitas menjalankan kegiatan BDR PAI kelas 12. Semoga anak-anakku sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang beristiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, BDR kita kali ini yaitu mengangkat KD, menganalisis dan mengevaluasi pernikahan di dalam Islam. Pada materi ini ada beberapa peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketentuan pernikahan dalam Islam, pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, hak dan kewajiban suami istri, dan yang terakhir, hikmah pernikahan di dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah Islam, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kata nikah dan kata perkawinan adalah sama. Selanjutnya kita pelajari ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ada tujuan pernikahan, kemudian ada hukum pernikahan, ada mahram, perempuan-perempuan yang haram dinikahi, kemudian ada rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan. Baiklah, pertama kita pelajari adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini dibahas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul agar kita bisa menganalisis dan memahaminya. Yang pertama, tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha lijamaliha lihasabiha walidiniha fazfar bizatid din taribat yadaka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah wanita karena agamanya, karena kalau tidak kamu akan celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kalau dinikahi karena kedudukan, maka kedudukan itu akan silih berganti. Kalau dinikahi karena kecantikan, kecantikan itu akan pudar. Maka dari itu, dan kalau dinikahi karena harta, harta itu pun akan habis. Maka nikahilah wanita karena agamanya. Niscaya kamu akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Tujuan yang kedua dalam pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan yang ketiga yaitu untuk membentengi akhlak. Di sini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa bisawm fa inna lahu wija'un. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kehormatan diri. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Intisari hadis itu mengatakan bahwa menikah itu adalah sebagian dari ibadahnya seorang muslim. Kemudian tujuan yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh, disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72. Dan yang terakhir, tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami, disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Silahkan kalian analisis, kalian evaluasi dari dalil-dalil tersebut. Selanjutnya kita pelajari tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan di sini dijadikan 5 hukum yang disesuaikan dengan keadaan orang-orang yang akan menikah atau laki-laki yang akan menikah. Asal muasal hukum pernikahan adalah mubah atau jaiz, artinya boleh menikah atau boleh tidak. Secara universal manusia di dunia ini boleh menikah ataupun tidak menikah. Tapi kemudian menikah itu menjadi berbagai macam hukumnya, disesuaikan dengan keadaan orang yang akan menikah. Yang pertama, hukum nikah menjadi wajib apabila orang yang akan menikah sudah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Dan jika tidak menikah, dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat atau perzinahan, maka wajib baginya untuk segera menikah. Hukum nikah menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, sudah mampu untuk menikah baik secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak, namun tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan maksiat atau perzinahan, maka hukum nikah bagi dia adalah sunnah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah, an-nikahu sunnati wa man lam raqiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia di luar golonganku. Mengapa demikian? Karena Rasulullah menikah, maka kita disunnahkan umatnya untuk menikah. Kemudian hukum nikah menjadi makruh, ini bagi
orang yang belum mampu secara materi, kemudian mental, kemudian menafkahi calon pasangannya belum mampu, maka hukum nikah bagi orang seperti ini adalah makruh. Kemudian hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi orang yang ingin menikahi pasangannya dengan tujuan untuk menzalimi, untuk menyakiti, menguras hartanya, dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan kepada pasangannya. Itu bagi orang seperti itu hukum nikah menjadi haram. Selanjutnya kita pelajari tentang mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi kalau kita bicara tentang mahram ini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai dengan ayat 24, di mana dirangkum di dalam ilmu fikih munakahat, yaitu ada dua jenis mahram. Ada mahram mu'abbad, ada mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad ini artinya adalah wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Siapa dia? Seperti karena keturunan, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Kemudian saudara susuan, ada ibu susuan, ada anak perempuan susuannya. Kemudian ada mertua perempuan, ada anak tiri perempuan, ada ibu tiri, menantu perempuan, dan ada bekas ibu tiri. Kalau di An-Nisa ayat 23 sampai 24 disebutkan mahram karena keturunan, pernikahan, dan karena saudara persusuan. Apa itu saudara persusuan? Saudara persusuan adalah seorang ibu yang menyusui kita, tapi dia tidak melahirkan kita, tapi dia pernah menyusui kita. Ketika si ibu itu memiliki anak perempuan, maka saudara itu adalah saudara perempuan susuan kita. Itulah yang disebut saudara susuan. Itu selama-lamanya tidak boleh dinikahi, maka disebut mahram mu'abbad. Kemudian jenis yang kedua, mahram ghairu mu'abbad. Mahram ghairu mu'abbad ini sebab karena menghimpun dua saudara perempuan, jika salah satunya sudah wafat maka boleh dinikahi. Artinya tidak selamanya menjadi mahram. Tapi kalau kedua-duanya masih ada, masih hidup, maka haram dinikahi. Contoh, seorang laki-laki yang berpoligami dengan dua orang saudara perempuan adik kakak, itu dalam hukum Islam haram. Tapi ketika salah satu dari kakak beradik perempuan ini wafat, maka dia boleh menikahinya. Itulah disebut mahram ghairu mu'abbad, karena tidak selamanya menjadi mahram. Suatu ketika boleh dinikahi, sebagaimana disebutkan juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Selanjutnya kita bahas rukun dan syarat pernikahan. Dalam jumhur ulama ilmu fikih, rukun nikah ada 5, yaitu pertama, calon suami. Calon suami atau calon mempelai laki-laki, dia syaratnya adalah bukan mahram si wanita, tidak ada hubungan nasab atau pertalian darah, bukan saudara sepersusuan, orang yang dikehendaki ada keredoan dari masing-masing pihak, dan muayyin atau jelas identitasnya. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah calon istri. Calon istri di sini bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah seperti masih dalam masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain setelah dicerai atau setelah suaminya wafat. Kemudian rukun nikah yang ketiga yaitu wali. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita atau penerima wasiat atau kerabat terdekatnya. Syarat-syaratnya adalah laki-laki, mahram si wanita, berakal sehat, beragama Islam, baligh,
tidak buta, dan merdeka, bukan budak. Kemudian rukun yang keempat yaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi di sini syaratnya adalah 2 orang laki-laki beragama Islam dan tidak terpaksa. Kemudian yang kelima, sigoh atau ijab kabul. Syaratnya tidak terikat waktu, tidak tergantung syarat tertentu, boleh dengan bahasa asing, menggunakan kata tajwid atau kata nikah. Selanjutnya, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan atau perkawinan di sini disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian disebutkan dalam pasal 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ya, berarti kalau kita Muslim Indonesia mengikuti undang-undang ini, maka kita seorang Muslim dalam praktek pernikahan seorang Muslim mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, bahwa pernikahan dianggap sah apabila mengikuti hukum pernikahan menurut agamanya masing-masing. Kita umat Islam, maka pernikahan kita secara Islami. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri: menjadi pemimpin, memelihara, membimbing dan menjaga serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, bergaul dengan istri secara ma'ruf atau secara baik. Yang kedua, hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Yang pertama, taat terhadap perintah suami, kecuali perintah bermaksiat kepada Allah, maka diperbolehkan tidak taat. Menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diberikan suami dengan menggunakan sebaik-baiknya, dan yang terakhir, membantu suami dalam mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Dari materi pernikahan dalam Islam hari ini, marilah kita baca, kita simak, kita perhatikan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, terciptanya hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam ikatan suci yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah karena sudah disahkan oleh aturan agamanya. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan juga keluarga besar pihak istri. Demikian di antara hikmah pernikahan di dalam Islam. Semoga kita bisa mempelajari, memaknai, dan memahami pernikahan dalam Islam. Demikianlah materi BDR kita pada kali ini tentang pernikahan di dalam Islam. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.